Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzlatul Anisa dengan NIM 1905003, mahasiswi Hukum Jaminan 6A Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh, dengan dosen pengampu Bapak Arif Rahman SH MH. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang privilege. Untuk yang pertama, pengertian privilege. Buku 2 KUH Perdata mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan atau mirip dengan hak kebendaan, karena memberikan jaminan kepada kreditur, seperti privilege dan hak retensi. Beforance in schedule adalah piutang yang diistimewakan, atau disebut juga yaitu dengan privilege. Menurut ketentuan pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa atau privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Hak privilege merupakan jaminan khusus yang diberikan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Selanjutnya yaitu dasar hukum privilege. Privilege diatur dalam buku 2 KUH Perdata atau disebut juga dengan KUH Per, yaitu pasal 1131, 1132, 1134, 1139, dan 1149. Selanjutnya yaitu hak privilege. Hak privilege bukan hak kebendaan, melainkan mempunyai sifat yang sama dengan gadai dan hipotek, yaitu memberikan jaminan atas piutang. Hak privilege dikatakan bukan hak kebendaan karena yang pertama, privilege baru timbul apabila suatu benda yang telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua hutang. Dan yang kedua, privilege tidak memberikan kekuasaan terhadap suatu benda. Yang ketiga, kreditur yang mempunyai hak privilege pun tidak dapat menyita benda jika dia tidak memegang suatu alas hak eksekutorial, misalnya putusan pengadilan. Nah, berikut ini yaitu macam-macam privilege. Hak privilege mempunyai arti penting dalam hal debitur jatuh pailit atau dalam hak eksekusi harta kekayaan debitur. Dalam KUH Perdata diatur dua macam privilege, yaitu privilege umum dan privilege khusus. Privilege umum adalah hak istimewa yang tertuju pada semua benda milik debitur yang terdiri atas 7 macam hak kebendaan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1149 KUH Perdata. Apabila kreditur mempunyai tagihan atas hak-hak kebendaan umum, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang, maka pemenuhannya didahulukan atau dibanding hak-hak kebendaan lainnya. Nah, berikut ini yaitu ketujuh macam privilege umum itu adalah yang pertama biaya perkara yang timbul dari penjualan barang, dan yang kedua yaitu biaya penguburan, yang ketiga biaya pengobatan terakhir, yang keempat upah para buruh yang harus dibayar, yang kelima piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang keenam yaitu piutang para pengusaha sekolah berasrama, dan yang ketujuh yaitu piutang anak-anak di bawah umur yang dapat ditagih. Selanjutnya yaitu privilege khusus, yaitu yang ditujukan pada benda-benda tertentu milik debitur, terdiri atas 9 macam hak sebagaimana disebutkan pasal 1139 KUH Perdata. Undang-undang telah menentukan benda-benda tertentu apa saja yang dapat dijadikan sarana untuk pelunasan hutang tertentu debitur. Kesembilan macam privilege khusus tersebut adalah yang pertama biaya perkara yang timbul dari penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagai pelaksanaan suatu putusan yang dibayarkan dari hasil penjualan barang. Yang kedua, uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perjanjian sewa menyewa. Yang ketiga, yaitu harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar. Yang keempat, biaya untuk menyelamatkan barang. Yang kelima, yaitu biaya pengerjaan barang yang masih harus dibayarkan kepada pekerja. Yang keenam, yaitu jaminan yang diserahkan tamu rumah penginapan kepada pemilik penginapan. Yang ketujuh, upah pengangkutan dan biaya tambahan lain. Yang kedelapan, biaya yang harus dibayar kepada tukang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan, serta biaya penambahan dan pengurangan sesuatu barang. Yang terakhir yaitu penggantian yang harus dibayar oleh pegawai umum karena sesuatu kesalahan dalam pekerjaan. Privilege khusus ini didahulukan dari privilege umum. Privilege umum menentukan urutannya, yang lebih dahulu disebut didahulukan pelunasannya. Privilege khusus tidak menentukan urutannya, walaupun disebut secara berurutan, semuanya mempunyai kedudukan sama dalam pelunasannya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang hak retensi. Pengertian hak retensi
Yang pertama, hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak retensi ini merupakan hak perseorangan namun mempunyai aspek sifat kebendaan, dan karena itu dibicarakan dalam hukum benda atau hak retensi tidak menimbulkan hak didahulukan. Kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren. J. Satrio menjelaskan bahwa hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu untuk menahan benda debitur sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 572 ayat 2, pasal 1576, pasal 1364 ayat 2, pasal 1616, pasal 1729, dan pasal 1812 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu hak retensi. Hak retensi memiliki sifat yang pertama tidak dapat dibagi-bagi. Artinya apabila sebagian dari piutang dilunasi, maka tidak ada kewajiban pemegang hak atau retentor untuk menyerahkan sebagian dari benda sesuai nilai piutang yang telah dilunasi. Kedua, tidak memberikan hak memakai tetapi hanya sebatas hak menahan saja dari hak revindikasi atau menuntut penyerahan oleh debitur. Kewenangan retentor hanyalah menahan benda dan menolak penyerahan benda sebelum utang debitur dilunasi. Retensi tidak dapat dipertahankan terhadap eksekusi yang dijalankan atas perintah pengadilan. Apabila terjadi eksekusi oleh pengadilan, maka retentor berubah kedudukannya menjadi kreditur konkuren yang dijamin dari jaminan umum milik debitur berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1332 KUH Perdata. Apabila barang yang dikuasai dengan hak retensi lepas dari kekuasaan retentor, maka berakhirlah hak retensi tersebut. Sekian pemaparan materi terkait privilege dan hak retensi. Lebih kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.